Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Video kali ini untuk memenuhi tugas pengembangan, evaluasi, dan penilaian hasil. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara mensucikan najis, yaitu najis mukhaffafah, mutawassithah, dan juga mughalladhah. Najis memang terbagi tiga dalam syariat Islam. Sebelum kita belajar bagaimana cara mensucikannya, praktek, kita mesti tahu dulu apa itu najis mukhaffafah, mughalladhah, dan mutawassithah. Najis terbagi tiga, yaitu mukhaffafah, mughalladhah, dan mutawassithah. Mukhaffafah adalah najis ringan, yaitu najis yang bersumber dari kencingnya anak laki-laki yang mana belum berumur 2 tahun, belum berumur 2 tahun sempurna, dan juga dia belum makan apa-apa selain daripada air susu ibu atau ASI. Cara mensucikannya nanti kita akan praktekkan pada video selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Kalau tadi mukhaffafah najisnya ringan karena cara pensuciannya itu ringan. Kalau ini sebutannya najis berat karena cara mensuciannya agak sedikit berat. Najis ini bersumber dari 2 hewan, yaitu anjing dan babi, atau hewan yang lahir dari keduanya, baik itu anjing kawin dengan anjing, babi kawin dengan babi, menghasilkan anaknya anjing atau babi, atau jikalau anjing atau babi kawin dengan hewan yang suci, seperti misal contohnya babi kawin dengan kambing, kemudian anaknya kambing, maka najisnya juga termasuk najis mughalladhah walaupun bentuknya itu kambing. Baik itu najisnya dari liurnya, darahnya, bulunya, dagingnya, kulitnya, kencingnya, kotorannya, apalagi pokoknya segala hal dalam anjing dan babi dan keturunannya itu hukumnya najis mughalladhah. Cara pensuciannya memang sedikit agak berat, makanya masuk ke dalam kategori najis mughalladhah, yaitu disucikan dengan pertama dihilangkan zatnya dulu, kemudian nanti setelah hilang zatnya disucikan dengan air minimal 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Kemudian yang terakhir adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan, sebagaimana namanya mutawassithah artinya pertengahan, yaitu najis-najis lain selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Cara pensuciannya dia harus menghilangkan dia harus menghilangkan sifat-sifat najisnya, yaitu rasa, bau, ataupun warnanya. Najis mutawassithah ini contohnya diantaranya darah, nanah, muntah, dan lain sebagainya. Najis mutawassithah ini juga terbagi menjadi 2, yaitu najis mutawassithah hukmiyah dan juga ainiyah. Kalau ainiyah, najis mutawassithahnya masih ada zatnya, masih ada kelihatan zatnya, ataupun masih ada sifat-sifatnya, yaitu rasa, bau, dan warna dari najis tersebut. Nanti cara menghilangkannya berbeda dia dengan yang hukmiyah. Kalau yang hukmiyah yaitu najis mutawassithah yang secara hukum masih ada najis di situ, tapi sudah hilang sifat-sifatnya, itu rasa, bau, dan juga warnanya. Mungkin karena sebab terlalu lama didiamkan, terkena udara dan seterusnya, lama-lama jadi hilang, atau dengan sebab lainnya yang mana bukan ditutupi tapi memang hilang. Kalau contoh ditutupi yaitu seperti disemprot minyak wangi dan seterusnya. Nanti cara pensuciannya tetap itu najis, tapi dia lebih ringan daripada yang ainiyah. Nanti akan kita praktekkan. Baik,
kita berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu praktek daripada mensucikan najis mukhaffafah, mughalladhah, dan mutawassithah. Baik, kita lanjutkan praktek pensucian najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah dulu. Najis mukhaffafah, najis yang ringan. Misal contoh ini ada baju, misalnya baju ini terkena misalkan kencing daripada anak laki-laki yang tadi belum umur sempurna 2 tahun, belum makan apa-apa selain daripada ASI atau air susu ibu. Cara pensuciannya yaitu misalkan ini ada najisnya di sini, pertama dihilangkan dulu zatnya, itu jadi kencing, bekas kencingnya kita hilangkan dulu. Kita hilangkan dulu, zatnya itu hilang dulu. Biasanya kalau banyak muka-muka pekerjaan di puncak itu selesai. Kemudian nanti kalau sudah, dia minimal itu dipercikan dengan air sampai balal atau basah semuanya. Kalau sudah basah semuanya, suci lah ya. Baru kita kalau kita mau diperas juga boleh. Suci, selesai. Kemudian najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Cara pensuciannya pertama, jikalau memang ini ada najis mughalladhah, berarti kita hilangkan dulu zatnya. Boleh kita menggunakan sabun atau alat lainnya untuk menghilangkan najis, zat daripada najisnya. Pertama kita hilangkan dulu bekas najisnya, kemudian kita kasih sabun misalnya. Untuk kita kasih sabun sampai zatnya hilang. Ini belum tahap pensucian dengan 7 kali. Nah ini belum sampai tahap pensucian yang 7 kali sucian, 7 kali basuhan lah. Kemudian misalkan ini basuhannya. Nah najis mughalladhah bisa dipilih 2. Yang pertama bisa dengan ini dilumuri tanah di bagian bekas najisnya. Misalkan ini misalkan aja di tangan saya ini di tanah, kemudian dilumuri bekas najisnya dengan tanah, baru disuci dengan 7 kali sucian, 7 kali basuhan. Misalnya biar lebih mudah saya coba bagian 1, 2, boleh sambil diputar dulu, boleh 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya 7 kali, dan hilang sudah bekas tanahnya, baru diperas, baru suci. Atau pilihan kedua yaitu dengan dicampur tanahnya ke dalam air. Selain air, kemudian air yang pertama itu dicampur dengan tanah, diaduk airnya, misalkan ini air diaduk dengan tanah sampai dia benar-benar air tanah, bukan sedikit tanahnya. Tanah itu harus yang mana dia itu benar-benar sangat bercampur dengan airnya sampai dia disebut air tanah. Bukan air yang cuma ditaruh air tanah, diletakkan tanah sedikit, enggak, tapi airnya tanahnya harus lumayan banyak. Kemudian kita siram ke ya, baru mungkin kalau kita mau dikulik dulu boleh, baru kita masuk dengan dibalut. Tapi kalau tadi ini 1 itu dengan tanah, berarti sisanya 6. 1 tadi, 2, 3, 4, yang kedua 5, terakhir 6. Ada waktu dengan tanah, kemudian 6 kali cuci, baru dikasih selesai.
Kalau misalnya kita masih mau, oh saya mau bekas tanahnya dan coklatnya mau saya bersihin lagi pakai sabun, oh boleh silakan, gak apa-apa, bersihin dengan sabun, ujung-ujung lagi bersihin, cuci seperti biasa. Yang penting najisnya udah hilang. Zatnya pertama, yang zat bekasnya misalkan kena liur anjing atau babi, maka liurnya itu kita hilangin dulu, boleh dengan sabun dan lainnya sampai hilang zatnya, baru disucikan dengan cara 7 kali basuhan yang dicampur dengan tanah. Boleh tadi tanahnya dulu, kalau bahasa Betawinya dipeperin, dimasukin di atasnya, di atas najisnya diratakan, baru disiram, dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Boleh juga dicampur seperti tadi, dicampur dengan basuhan yang pertama, diaduk dengan tanah yang perbandingan dengan airnya harus sebanding, bukan yang sama sedikit, supaya benar-benar dia petak. Kemudian disiram, baru diucap boleh, kemudian ditambahin, disiram lagi dengan 6 kali, karena tadi 1 dan tanah, jadi 7. Baru setelah itu kalau mau diburu, bekas tanah kan suka ada merah nih atau bekas, boleh kita bersihin lagi dengan sabun. Kemudian yang terakhir yaitu najis mutawassitatain, yang bersama najis yang ringan, misalkan ini terkena darah, maka cara bersuciannya yaitu yang pertama kita najis mukmiyah dulu, ainiyah dulu, yaitu yang tadi ada zatnya, misalnya darahnya masih ada, atau mungkin kencing anak perempuan, yang kalau anak perempuan waktu dia belum 2 tahun dan belum makan apa-apa, tetap dia itu najisnya mutawassitah dari kecil, beda dengan laki-laki tadi yang mukhafafah. Nah kemudian dia terkena najis mana, atau darah, misalkan darah, kemudian ada najisnya airnya, maka kita hilangin dulu, boleh langsung dengan air dulu, kemudian kita tambahkan sabun, misalkan kita pucuk sampai hilang, kita sikat, boleh serah sampai hilang sifatnya, yaitu warnanya, rasanya, dan juga baunya. Kalau memang yang tersisa warnanya saja, maka itu tidak apa-apa. Misalnya darah itu kan kadang suka berbekas, hilang. Maka kalau bau dan rasanya itu kan, tapi ada bekas warnanya, bekas najis, hilang, maka itu nggak apa-apa, itu dimaafkan. Atau yang ketinggalan adalah baunya, misalkan ada baunya, sedikit-sedikit masih ada baunya, itu harus sampai benar-benar baunya itu jangan terlalu menyengat seperti sebelumnya. Walaupun ada tipis-tipis, berarti itu nggak apa-apa gitu. Tapi yang paling ini warnanya, bau sama rasanya mesti hilang. Oke. Kemudian nanti kalau memang itu yang ini ya, tapi kalau kopi yang sampai ada najis, cuma didiamkan sampai hilang baunya, rasanya, warnanya, tapi kita ingat ini ada najis di sebelah mananya, kita ingat. Tapi kalau kita cium-cium nggak ada baunya, kita lihat nggak ada zatnya, nggak terlihat warnanya, mungkin kita rasain, kita pegang. Tapi kalau mau nyoba lebih ekstrim, mau dicoba dijilat, udah nggak ada rasa mana ya, rasa kain seperti biasanya, nggak ada rasa apa aneh-aneh, maka itu berarti udah hilang. Tapi ini tetap najis, bukan berarti hilang gitu aja berarti berarti udah suci, enggak, tetap namanya najis mutawassitah, dan dia hukumnya cara bersuciannya tinggal jarul ma'alaiha, yaitu tinggal mengalirkan air ke atasnya. Ini jadi pusat sabun nggak apa-apa, dialiri angin, ya selesai diberas. Tapi kalau mau pakai sabun boleh nggak? Boleh aja, silakan, nggak apa-apa. Minimalnya dialiri angin. Oke, itu aja dari saya video kali ini tentang cara mensucikan najis, baik itu mukhaffafah, mutawassithah, ataupun mughalladhah, ringan, berat, dan juga sedang. Mohon maaf jika ada sedikit kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalam dari saya.